Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, kami akan menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Yang kedua, persiapkan sarana prasarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan persiapan elektronik seperti handphone, laptop, atau TV untuk mengikuti ibadah online tersebut. Dan persiapkanlah Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah, sebagaimana layaknya ketika kita beribadah di gereja. Kita dapat berdiri pada saat menerima doa berkat. Mari kita ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh. Demikian panduan sederhana ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya pada saat pagi hari ini kita sudah mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur atas setiap kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita sepanjang minggu ini, sepanjang hari, sepanjang malam. Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sekalipun berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus.
di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Haleluya Yesus, kami boleh datang kembali Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang Allah yang bertahta di atas segala puji-pujian kami Tuhan Yesus. Engkau yang berikan kami kekuatan Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh datang dengan sukacita Tuhan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan yang selalu baru Tuhan setiap pagi Bapa. Terima kasih Bapa, jika pagi hari Tuhan kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan, berikan kami hati yang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sehingga Tuhan dimanapun kami menyembah Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu, haleluya, hadirat-Mu Tuhan boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau berkati Tuhan setiap pelayan Tuhan yang mengadakan pelayanan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus. Kau berikan kuasa wibawa yang daripada Engkau Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik dalam setiap hati kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap memuji dan besarkan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Haleluya. Pada pagi hari ini saya rindu kita mengatakan kanan kiri kita. Mungkin hari ini kita menonton dengan saudara kita menonton dengan istri anak kita katakan, saya percaya Yesus, haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan yang memelihara saya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya dengan iman, Yesus Tuhan yang memelihara kehidupan kita, amin, haleluya. Kita memuji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, dengan iman kami percaya Engkau yang melihara kehidupan kami, Engkau yang menyertai hidup kami. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak ku lihat.
Firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah semua kita bersuka cita, amin. Karena Tuhan selalu ada dalam setiap hati kita, Dia yang berikan kita sukacita. Apapun yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita, tapi Allah selalu berikan kita sukacita untuk boleh melewati segala sesuatunya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan. Berapa saya persilakan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah tolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya kami masih boleh beribadah, mempermuliakan nama-Mu, memuji Engkau, bahkan akan mendengar sebagian firman-Mu. Firman Allah yang akan menuntun dan membimbing kami di dalam kami hidup mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang mendengarkan, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dan urapan yang sama juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Agar kami bersama-sama mengerti pesan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh kebodohan, roh kurang percaya, roh keras hati, roh kenajisan kami usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari persekutuan kami, dari hati kami masing-masing. Terpuji namamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami meraskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Di dalam Alkitab kita judulnya adalah anak-anak Skewa. Saya akan bacakan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Paulus di Efesus ditandai dengan berbagai mujizat, penyembuhan dan tanda-tanda heran, termasuk pelepasan kuasa setan, baik itu terjadi langsung maupun melalui benda-benda yang pernah disentuh oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita perhatikan, saudara perhatikan, ada sementara pemberita-pemberita Injil sekarang ini yang berusaha meniru cara yang dipakai Paulus, namun tidak melakukannya dengan motivasi dan roh Paulus, seperti halnya yang dilakukan oleh anak-anak Skewa ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, melayani Tuhan, saya katakan, bukan hanya bermodalkan mau, bukan hanya bermodalkan bisa, tetapi hati harus mengasihi Tuhan, disertai hati yang tulus yang memuliakan nama Tuhan. Maka pelayanan Paulus dan rasul-rasul yang lain berhasil secara luar biasa dan mendatangkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya. Tujuan Skewa, anak-anak Skewa ini adalah bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk keperluan pribadi. Ya, kita akan baca. Mereka gagal mengusir setan dengan menyebut nama Yesus karena memiliki motivasi yang tidak benar. Saya katakan ini sering kita bahas bagaimana sih melayani Tuhan dengan baik. Ya. Saya katakan bukan bermodalkan bisa,
bukan bermodalkan mampu dan mau, tetapi harus didasari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga bukan saja mereka tidak berhasil dan gagal mengusir setan, tetapi mereka dipermalukan. Di ayat 16 kalau kita baca, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ya, telanjang menggambarkan hal yang memalukan. Mereka lari, dikalahkan dengan lari telanjang. Ya, memalukan bukan? Iya. Kita ingat juga di dalam kejadian yang lain, ya, di dalam kisah para rasul pasal 8 ayat 19, ada seorang yang bernama Simon, tukang sihir. Ya, dia diikuti orang banyak juga tadinya. Ya, melakukan tukang sihir, tetapi setelah melihat para rasul mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, ya. Kalau saudara membaca di pasal yang ke-8 ayat 9 itu, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ya, ini pribadi Simon. Namun apa yang terjadi? Simon, si tukang sihir ini, dia menjadi percaya kepada Yesus ketika para rasul melayani dengan tanda-tanda mujizat. Ya. Mereka menjadi percaya. Ya. Jadi Simon percaya kepada Yesus dan takjub. Sehingga kalau saudara dan saya baca selanjutnya, ya, di pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, kisah para rasul, Simon sendiri menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Dia sudah percaya, Bapak Ibu Saudara, menjadi percaya. Ya. Nah, setelah percaya, ya, menjadi percaya, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, ketika melihat tanda-tanda orang kepenuhan Roh Kudus dan mengadakan tanda-tanda heran di dalam sidang jemaat di sana, maka dia menawarkan sejumlah uang untuk memperoleh Roh Kudus. Nah, ini yang saya katakan. Seorang yang percaya bukan hanya cukup percaya melihat mujizat yang luar biasa, tetapi harus diajar mengenai firman Tuhan, kebenaran firman Allah. Ya. Dia berusaha menyuap para rasul supaya dia diberikan bisa memperoleh Roh Kudus. Ya. Kalau saudara dan saya lihat, ya, dia menawarkan sejumlah uang untuk memperoleh Roh Kudus di dalam Kisah 8 ayat 20. Ya. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ya. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Setelah kita percaya kepada Tuhan. Dan bahkan telah dipercaya untuk melayani Tuhan. Di bidang apapun. Sekecil apapun. Yang kita pelihara selanjutnya adalah hati yang lurus. Iya. Hati yang lurus. Sebab dengan keberhasilan pelayanan, orang bisa menepuk dada. Bahwa itu semua karena saya. Ya. Ini kekeliruan besar, ya, yang banyak terjadi di dalam pelayanan. Merasa bahwa dirinya itu memiliki kuasa untuk melakukan itu. Ya.
Itu semua karena Tuhan. Jangan ada ya orang yang mencuri kemuliaan Allah. Ya. Kalau saudara dan saya melihat, kita diajarkan orang yang melayani Tuhan. Ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat 20. Ya. Di rumah Tuhan ada bermacam-macam perkakas. Perkakas ada yang mulia, ada yang kurang mulia. Siapa yang dipakai oleh Tuhan? Di ayat yang ke-21, ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Seseorang yang melayani harus melayani dengan hati yang lurus. Harus rela menyucikan dirinya. Menanggalkan hal-hal yang belum baik. Ya, ketika awal pertobatan, ya sudah minta ampun sama didoakan oleh hamba Tuhan. Dan selanjutnya seperti Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu ya dengan takut dan gentar. Takut karena penghukuman Allah yang adil, gentar karena Allah tidak bisa disembronoin, tidak bisa ditipu. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Simon ini sudah ikut Tuhan. Kalau kita melihat Simon tadi ya, pasal 8 tadi kisah para rasul. Dia ikut melayani ke sana kemari dan senantiasa bersama dengan Filipus. Tetapi kenapa dia masih bisa tergoda ya, dengan akan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh Roh Kudus? Ini yang hatinya perlu diluruskan. Ya, seperti dikatakan tadi kepada jemaat, kepada Timotius tadi. Mereka yang menyucikan dirinya, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kembali ya kepada apa yang terjadi dalam pelayanan Paulus. Di ayat 17-18 dikatakan, makin masyhurlah nama Yesus. Ya. Kekaguman orang akan tanda-tanda mujizat. Oleh karena kuasa Roh Kudus tersebut membuat nama Tuhan makin masyhur. Dan orang-orang menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Untuk menjadi saksinya Tuhan. Tidak perlu yang luar biasa. Amin saudara. Tidak perlu yang luar biasa. Sekecil apapun yang saudara saya lakukan. Lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya kata Paulus dalam Filipi 3 ayat 23 itu. Ya. Jadi Tuhan memberikan ya, tempat-tempat dan momen-momen di mana saudara dan saya boleh menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Baik itu di kantor, di tempat kerja, baik itu di dalam pergaulan, baik itu di dalam kehidupan masyarakat. Tuhan memberikan waktu, saat yang tepat di mana saudara bisa menyatakan Yesus. Ya, yang meninggikan aku di hadapan manusia, akan aku tinggikan di hadapan Bapa. Kita yang melayani Tuhan, layani dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tidak usah saudara dan saya membikin-bikin supaya kelihatan baik. Ya.
Ini tadi loh. 2 Timotius 2 ayat 21 tadi. Mereka yang melayani Tuhan, menyucikan hatinya dari perkara-perkara yang jahat. Harus, ya. Sekecil apapun yang saudara dan saya kerjakan, kerjakan dengan benar. Ya. Yang melihat kita bukan hanya orang di gereja. Yang melihat kita adalah dari tetangga sampai kepada orang-orang lain di mana kita temui. Beranikah kita menampilkan bahwa ada Yesus di dalam hati saudara dan saya? Supaya nama Yesus makin dimasyhurkan. Tantangan buat saudara dan saya. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka melihat bagaimana anak-anak Skewa dipermalukan. Orang-orang pada takut kepada Tuhan. Dan makin percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang menjadi percaya. Nah, tahap selanjutnya setelah menjadi percaya Bapak Ibu, ayat 18, banyak di antara mereka yang menjadi percaya datang dan mengaku di depan umum bahwa mereka juga pernah melakukan kegiatan-kegiatan sihir, ya, seperti tukang jampi-jampi anak Skewa tadi, ya, ya jampi-jampi itu, ya, dengan mantra-mantra maksudnya, ya, mengobati orang dengan mantra-mantra. Padahal dia orang Israel, ya, tetapi berjualan jampi-jampi, ini bukan jampi jamu ini, bukan, tetapi mantra-mantra. Iya. Loh kok ada? Ada. Ini yang terjadi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Setelah mereka percaya, orang-orang ini mengaku. Nah ini saudara. Mengaku bersaksi. Bahwa saya juga pernah melakukan seperti itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Pengakuan seperti ini sangat penting. Ya, sangat penting. Jangan ditambah-tambahkan, jangan dilebih-lebihkan. Aku ya apa adanya, saya pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Namun, setelah saya percaya kepada Yesus dan mempelajari firman Allah, semua saya tinggalkan. Ini kesaksian yang membangun. Penting Bapak Ibu. Ya, mengakui. Ya, kehidupan yang lama bukan untuk dipertahankan. Ya padanya saya tidak usah ditambah-tambahkan. Ya. Saya dulu jahat, tetapi syukur kepada Tuhan. Saya dipilih menjadi miliknya. Sehingga karakter saya diubahkan. Kasus yang terjadi kepada Simon tadi di Kisah Para Rasul pasal 8. Dia menjadi percaya. Namun ada yang belum diperbaiki. Ya. Dia masih memiliki keinginan yang tidak sehat. Ya. Mungkin dalam hidupnya dia tukang suap dulu sebelum dia percaya. Nah ini yang belum pergi. Tukang suap. Ya. Berdosa nyuap orang kok. Ya. Kelihatannya tidak, tapi ini tidak benar. Menyebabkan orang berdosa juga. Menerima suap. Ya. Untuk mendapat Roh Kudus minta, dia malah nawarin uang. Ya. Ini loh. Setelah mereka percaya, mereka mengaku dosanya, salahnya. Ini adalah kesaksian yang membangun. Serapa banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi tidak pernah mengaku dosa. Tidak pernah mengakui bersalah. Ya apapun yang terjadi sekian lama, fine-fine saja. Ya tidak pernah bersalah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Padahal pengakuan ini penting sekali. Ya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan,
Allah itu setia dan adil. Mereka yang mengakui kesalahannya, dosanya, ya. Maka jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Penting sekali Bapak Ibu Saudara, kita mesti punya pengalaman. Ya. Pengalaman minta maaf. Ya. Enteng saudara, kalau sudah minta maaf itu enteng sekali. Ya. Kalau kita sudah menggunakan declare, menyatakan bahwa oh saya dulu begini. Tetapi syukur kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan saya dipilih menjadi miliknya. Dan hatiku diperbarui satu persatu dan hari lepas hari. Ini kesaksian yang membangun. Ya. Perlu disaksikan. Ya. Jangan sampai orang menganggap kita itu malaikat seperti malaikat. Wow, dari dulu sampai sekarang. Waduh, ini orang suci sekali ini. Ya, ya sesuatu yang suci itu diawali dari yang tidak suci. Ya. Sehingga seperti Paulus katakan, di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru, itu diproses, ya, dibarui terus menerus, ya, sampai akhirnya tidak ada yang perlu dibaharui lagi. Kita diangkat nanti, ya, menjadi sama seperti Kristus. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, mereka ini ayat yang ke-19, ya. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir mengumpulkan kitab-kitabnya. Lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ya, ada orang yang menyerahkan jimatnya kepada hamba Tuhan untuk dimusnahkan. Ya. Sebab jimat itu dulu diakui oleh yang bersangkutan sebagai suatu barang yang penuh dengan kuasa. Ya. Nah, itu tidak hanya cukup, sudah enggak apa-apa lah, tak buang aja di got. Enggak cukup. Perlu didoakan, perlu dimusnahkan. Dalam hal ini, orang-orang yang pernah melakukan pekerjaan sihir ini, ada buku-bukunya. Ya. Buku-bukunya tidak tahu, ada BIM salah BIM atau buku-buku apa. Ya. Dikumpulkan. Nilainya luar biasa, 50.000 uang perak. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, wong gitu aja kok dibakar. Ya. Lebih baik dikasih orang. Loh, lah ini, ya toh, wong sampah kok dikasih orang. Ya. Sampah kok dikasih orang. Ya. Ini kalau disimpan terus bisa menjadi jembatan. Ya. Kalau ada pencobaan bisa dicari lagi, didatengin. Ya, kita cari. Mana ya dulu barang lama ini? Ikut Yesus kok malah susah begini? Jadi orang Kristen kok malah susah begini? Dicari lagi. Orang Jawa bilang dilelesi. Ya, cari lagi. Ya. Untuk itu mereka membakar buku-buku itu. Nah, jadi kalau ada orang membakar barang-barang, ya, mungkin dulu alat pemujaan, ya, alat-alat yang dianggap sakti, jangan dikomentari. Ya, kami pernah, ya, Ibu Gembala pernah di Surabaya, seorang teman tanya, ada apa ya di sini kok enggak enak sekali? Oh ternyata di situ memang ada. Dari batu giok, besar sekali, dikirim dari Cina. Ya. Ditunjukkan lalu ditemukan, dibawa kepada hamba Tuhan dan dimusnahkan. Nah tentunya kan ada yang komentar pasti. Ya, kenapa mesti dimusnahkan? Lambok dikasih orang atau dijual? Ya, jangan jadi temannya Yudas ya. Iya tak? Minyak sekati itu harganya berapa? Coba kalau dijual dan diberikan kepada orang
miskin, itu kan ngomongin Yudas. Ya. Banyak yang sering komentar seperti itu. Ya, suatu saat kita pernah melayani satu keluarga. Oh, itu barang-barang itu terbuat dari gading yang mahal. Ya, kalau itu nanti menjadi ganjelan, ya seperti ini sikapnya harus. Karena buku-buku ini suatu saat juga bisa mungkin menyandra jiwa daripada yang bersangkutan. Mereka beramai-ramai diserahkan untuk dibakar. Berapapun harganya. Sebab keselamatan yang diberikan kepada kita tidak bisa diukur dengan materi. Ya. Kita ditebus oleh Tuhan bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, perak, namun dengan tubuh dan darahnya sendiri. Darah Kristus yang mahal. Dimusnahkan barang-barang yang seperti ini. Jadi mereka tidak terpaksa. Kami melayani seorang yang keranjingan zaman dulu. Ya, muter-muter apa ini? Dulu masih kaset yang besar-besar itu VCD ya. Beta atau apa itu? Apa namanya? Betamax. Ya. Waduh, diserahkan banyak sekali. Kita bakar. Ya. Nanti kan mungkin ada yang komentar, kenapa kok dibakar? Lebih baik kan dijual. Loh, ini barang racun dijual. Ya. Kita bakar. Ya, dimusnahkan. Ya. Nah, sebab jangan melihat harganya, ini dikatakan mahal sekali. Ayat 9 ini. Ditaksir 50.000 uang perak. Berapa itu? Luar biasa. Harganya berapa? Luar biasa. Ya. Jangan sampai barang-barang itu dipakai oleh setan ya, untuk mencobai kita pada saat ya, datang kesulitan. Ya, tentu ingat kita di Lukas 4 ayat 13 itu. Ya. Yesus dicobai. Setelah gagal, dia bukan melarikan diri. Dia mengundurkan diri sambil menunggu waktu yang tepat. Ini terhadap Yesus. Nah, terhadap kita. Banyak kali mungkin saudara dihalangi. Ada saja bikin marah supaya tidak pergi ke gereja. Waduh, motornya kempes. Wah, iya. Dilatasi bisa, cepat-cepat. Ya. Ganti bannya. Ya. Jalan, sukacita. Iblis tidak pernah tinggal diam. Saudara capek karena tadi ganti ban. Ya. Sampai di gereja capek sekali. Pas lagu-lagu lompat kiri, lompat kanan. Pas firman Tuhan, enak sekali, udaranya sejuk. Badannya capek, ngantuk. Iblis tidak kekurangan cara untuk menghambat firman Allah masuk di telinga kita. Dibiarkan, biar saja ke gereja enggak apa-apa. Dibikin ngantuk. Iya. Enggak tahu apa yang ngomong tadi, sampaikan apa. Ini yang saudara dan saya tahu. Kenapa kok mesti dibakar? Sering kita mendengar, barang gitu kok dibakar. Kami sering mengalami seperti itu. Ya. Kenapa kok mesti dibakar? Sayang kan, ya kasih orang, dijual dan sebagainya. Banyak. Ya. Kalau terjadi orang membakar seperti ini, dibilang ekstrim. Waduh, ini ekstrim sekali ini. Gerejanya Pak Agus atau Pak Adi ini. Gerejanya ekstrim sekali. Bukan seperti itu, ada alasannya. Ya. Jangan sampai ketika terjadi pencobaan, kita kembali kepada barang itu. Ya, teringat akan kebaikannya. Wah dulu, zaman dulu itu. Waduh, gampang sekali hidup ya. Ke pasar sebentar, ya, mengadakan sulap sedikit-sedikit, pakai sihir, dapat duit. Sekarang kok sulit sekali. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang baru bertobat ini mesti diajar kebenaran. Diajarkan kebenaran. Ya. Supaya mereka tahu bahwa Yesus yang mereka sembah
adalah Yesus yang membawa kebenaran. Dan menjamin hidupnya selama dia hidup di dunia ini. Sampai nanti hidup kekal di surga. Ya. Dan bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Amin saudara. Ya saya tanya, ya virus corona merajalela seperti ini. Adakah yang menanak batu? Kan tidak ada. Pasti menanak nasi. Bagaimana caranya? Tuhan memelihara kita dengan caranya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Iya. Apalagi orang yang melayani Tuhan. Iya. Selalu saya ingatkan 1 Timotius 3:13. Mereka yang melayani dengan baik akan mendapatkan kedudukan yang baik. Sehingga dengan iman percayanya, dia bersaksi dengan leluasa. Amin saudara. Ada saja bahan untuk saudara dan saya bersaksi bahwa Allah itu baik. Allah itu hebat. Ya. Maka jangan ada di antara kita yang bermaksud seperti anak-anak Skewa tadi mencari keuntungan ya dari apa yang terjadi, mujizat-mujizat itu. Jangan seperti Simon ya yang akan menggunakan ya media pelayanan itu untuk mencari kemuliaan, baik materi maupun pujian dari orang lain. Semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan akan pelihara kita. Tidak usah memuji diri. Tetapi pujian biar datang dari itu Tuhan. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Percaya kepada Yesus harus disertai komitmen yang jelas. Dan tidak bergeser sedikit pun dari kebenaran Allah. Ya. Jangan kita bergeser. Apapun yang terjadi. Zaman seperti ini. Kita tidak akan pernah bergeser. Sekali percaya Yesus, bertahan sampai kesudahannya, dan tetap percaya. Yesus memelihara kita dengan caranya yang luar biasa. Amin saudara. Tidak ada ya, yang bisa mengalahkan. Dia bisa kita andalkan. Dia tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga kalau kita tidak bergeser, firman Allah mengatakan, orang percaya hidup karena iman. Orang percaya hidup karena imannya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, belajar dari Bapak Abraham. Dia hanya dikatakan, Abraham, keluar kamu dari antara saudaramu. Dari keluargamu. Ke suatu negeri yang aku akan tunjukkan kepadamu. Akan menjadi engkau bangsa yang besar. Keluar dia. Jadi tidak, oh nanti bekalnya ini, setelah itu begini, dan begini, tidak. Ya, kamu keluar dari negerimu. Keluar dia, dituntun oleh Tuhan. Ke negeri yang akan ditunjukkan. Jadi tidak satu buku dikeluarkan dulu, bluk begitu. Ya. Lalu kita ikuti, oh ini panduannya seperti itu. Seperti Mbak Google itu, enggak. Harus jalan ini, belok sini. Roh Kudus ini yang luar biasa. Kalau kita melihat membaca beberapa kali, ya, bagaimana dikatakan Paulus tidak boleh melayani ke Asia. Ya. Terus bagaimana kalau tidak boleh ke Asia? Bagaimana? Apa dalam malam-malam itu Paulus dibisiki Roh Kudus, hei Paulus, kamu jangan pergi ke Asia ya. Dengan suara yang besar, yang merdu, atau yang parau menakutkan. Tidak. Ya. Dia harus pergi ke Makedonia. Malam-malam dia mimpi. Ada orang dari Makedonia memanggil-manggil dia. Ya. Orang yang memikirkan perkara-perkara yang di atas akan memiliki kepekaan yang tinggi. Saudara dan saya hidup di dalam Tuhan. Kita mohon untuk diberikan kepekaan. Bagaimana Roh Kudus memelihara saudara dan saya dan mengajarkan segala sesuatu yang harus kita kerjakan.
agar cocok dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Inilah kebenaran yang mesti saudara dan saya pelajari. Ya. Mengikut Tuhan tetap konsisten. Mengikut Tuhan tidak bergeser dari kebenaran firman Allah. Ya. Maka kalau kita tetap di dalam Tuhan, kuat di dalam Dia, maka bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia akan memelihara kita dengan caranya yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila kebenaran firman Allah itu menuntun kami, bagaimana kami harus hidup sebagai orang yang percaya. Terlebih jika Tuhan izinkan kami melayani pekerjaan-Mu. Berikan kepada kami hati yang lurus, yang senantiasa mengejar kebenaran dan kesucian Allah. Supaya hidup kami memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau kerjakan kehidupan kami seturut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami Tuhan. Terima kasih sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Seluruh keluarga Tuhan, bila belajar menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sehingga mereka tidak salah melangkah. Terima kasih di zaman yang sulit ini. Tuhan akan memelihara kami. Tuhan yang setia dan adil itu akan menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus hidup. Sesuai dengan firman Allah dan dipelihara. Sehingga hidup kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan. Yang sakit disembuhkan. Haleluya. Nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Masing-masing anak-Mu di tempat di mana mereka berada. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga tak satu pun yang terserang oleh virus corona dan sakit-sakit lain disembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Sebagaimana jemaat mula-mula yang dengan sehati sepikir bersatu di dalam Engkau, maka kuatkan iman kami semua Tuhan. Satukan hati kami di dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang mempercayai bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kehidupan kami yang membawa kami kepada kehidupan kekal di surga dan memelihara kami dengan cara ajaib di dunia ini. Berkati anak-anak kami yang sudah melayani, baik WL, baik pemain musik, multimedia yang sudah melayani kami. Tuhan memberkati. Nikah rumah tangga, pekerjaan mata pencarian, kesehatan dan iman percaya mereka. Anak-anakmu yang di rumah juga demikian Tuhan, pelihara mereka Tuhan. Terima kasih. Bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari pimpinan negara kami Bapak Jokowi dan jajaran pemerintahan sipil militer, kepolisian, bahkan aparat kesehatan, berikan hikmat kuasa untuk menanggulangi virus corona dan segala dampak ekonomi ataupun keamanan yang akan menyertai. Supaya dengan hikmat yang dari Allah, mereka melaksanakan amanat rakyat yang dipercayakan kepada mereka. Dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga semuanya berjalan dengan baik. Indonesia lepas dari corona dan bangkit di dalam perekonomian menjadi makmur, berkelimpahan. Berkati dengan kesehatan yang prima untuk pemimpin kami Pak Jokowi, Wakil Presiden dan jajaran perintah yang lain. Berkati juga para pemimpin sampai di daerah kami. Berkati lingkungan sekitar kami. Berkati kelian kami, berkati kelurahan kami, kecamatan kami, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Karena kesejahteraan Bali adalah kesejahteraan kami. Segera bebas dari corona. Kami bisa menyesuaikan hidup kami. Hidup dengan baik di Pulau Bali. Bali pulih, pariwisata pulih, perekonomian pulih. Dan Pulau Bali bangkit lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
terpuji namamu. Berkat-Mu limpah atas kami. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Terima kasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan menyampaikan beberapa nama jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kami mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.